Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mustika, Master Manajemen. Sebenarnya ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah AKB dari Dr. Alfon Satrianto. NIM saya adalah 19081062. Baiklah, kita masuk aja kepada materi kita pada hari ini, yaitu ada beberapa materi. Yang pertama itu bagaimana uji validitas. Uji validitas adalah bagaimana kita melakukan melihat sebagaimana jauh keakuratan, ketepatan atau kecermatan dari suatu instrumen yang kita ukur dan sesuatu yang dapat kita ukur. Hasil dari penelitian ini apabila bisa dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Jadi artinya alat ukur yang digunakan ini mendapatkan kata valid, dia bisa diukur, artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya bisa diukur dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan, apakah alat ukur yang digunakan itu bisa diandalkan dan tetap konsisten jika diukur tersebut secara diulang-ulang. Metode itu bisa digunakan biasanya adalah Koch-Batz alpha. Hasil penelitiannya dapat dikatakan apabila reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen ini bisa dikatakan reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama yang akan dihasilkan data yang sama. Selanjutnya adalah bagaimana analisis faktor. Analisis faktor ini digunakan adalah suatu teknik menganalisis tentang ketergantungan beberapa variabel secara selimutan dengan tujuannya itu menyederhanakan dalam bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari variabel yang akan diteliti. Jadi tujuan dari analisis faktor ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi antara hubungan antara variabel dengan melakukan uji korelasinya. Setelah kita melakukan uji korelasi tersebut, maka dilanjutkan dengan proses tersebut dengan secara variabel set yang baru dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Tujuan ini adalah bagaimana kita menemukan suatu cara untuk mereduksikan informasi yang terkandung dalam sejumlah variabel-variabel original di dalam set variabel yang lebih kecil dan dimensi-dimensi gabungan yang baru. Selanjutnya yaitu bagaimana kita menganalisis secara regresi. Menganalisis secara regresi itu adalah ada bentuknya regresi linear berganda yang mengembangkan dari analisis regresi sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel dalam independen X. Analisis ini digunakan melihat jumlah variabel dari independen X1, X2 dan selanjutnya terhadap variabel independen Y yang berdasarkan dari variabel independen X1, X2 sampai seterusnya. Uji asumsi klasik. Selanjutnya, bagaimana uji asumsi klasik ini sebagai persyaratan statistik yang harus dipenuhi para analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square yang bisa disebut dengan OLS. Analisis ini tidak berdasarkan pada OLS karena tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik dan regresi ordinal. Selanjutnya yaitu bagaimana jenis-jenis uji asumsi klasik. Ada 3 bentuk uji dari asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikondisionalitas, uji heteroskedasitas. Yang pertama, uji normalitas. Bagaimana kita melihat apakah nilai residu distribusi normal atau tidaknya. Model regresi ini baik digunakan memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan di setiap variabel, tetapi untuk nilai residual. Selanjutnya uji multikoliner
linearitas, yaitu bagaimana pengujian ini dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen di dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, berhubungan antara variabel independen dan variabel independen itu terganggu. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, yaitu uji diperiksa apakah perbedaan antara satu residu dengan pengamatan lain. Contohnya, salah satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan antara variabel antara residu dari satu pengamatan, yang lainnya disebut dengan homosedantistik. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dan periode sebelumnya T1. Yang selanjutnya uji linearitas, yaitu pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun itu ada berhubungan secara linear atau tidaknya. Tapi tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dibangun tes dasar studi teoritis dan antara hubungan antara variabel independen itu dan variabel independen adalah linear. Jadi hubungan antara variabel secara teoritis itu tidak berhubungan dengan linear yang tidak dapat linear dengan regresi linearnya, seperti masalah sebuah elastisitasnya. Selanjutnya yang dibahas yaitu bagaimana regresi model regresi. Model ini adalah seperti yang kita ketahui bagaimana bersama bahwa analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun jika kita bicara tentang analisis regresi, ada analisis jalur. Analisis jalur adalah merupakan bagian lebih dari lanjut analisis regresi jika di dalam regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur ini tidak teruji pengaruhnya secara langsung saja, tetapi juga menjalankan tentang ada atau tidaknya pengaruh secara langsung diberikan variabelnya bebas, variabel inverting, dan variabel terikat. Next, selanjutnya bagaimana analisis regresi data panel. Dalam regresi data panel ini adalah gabungan dari sebuah data cross section dan data time series, di mana unit cross sectionnya itu sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan dari beberapa individu yang sama diganti menjadi dalam kurun waktu tertentu. Jika memiliki variabel T, variabel waktu T sama dengan 1 sampai 2 nilai jumlah N secara individu, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak N dan T. Jika jumlah unit waktu yang sama untuk setiap individu, maka data balance panelnya itu yakninya jumlah unit waktu berbeda dengan setiap individu, maka disebut dengan unbalanced panel. Keuntungan dari regresi data panel yaitu kita menggunakan regresi panel itu pertama dapat memberikan penelitian jumlah pengamatan yang lebih besar, meningkatkan degree of freedom secara bebas, data dimiliki validitas itu besar dan mengurangi konvariatas terhadap variabel terjelas, di mana antara menghasilkan estimasi ekometrinya secara efisien. Yang selanjutnya data panel dapat memberikan informasi lebih lanjut yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section itu dengan time series data. Panel data ini dapat diberikan penyelesaian secara lebih dalam, interaksi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. Next, selanjutnya kita bagaimana menentukan model estimasi. Estimasi ini dalam metode estimasi ini adalah model regresi dengan menggunakan data panel dapat melakukan secara 3 pendekatan, antara lainnya bisa disebut dengan PLS, yaitu Kalman Effect Model atau Probability Square. Ini merupakan bagaimana pendekatan antara data panel yang paling sederhana
karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku datanya itu sama dalam berbagai kurun waktu. Selanjutnya FE, Fixed Effect Model, yaitu model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat dikomodasikan dan perbedaan insiden untuk mengeliminasikan data panel. Model Fiction Effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan antara perusahaan perbedaan yang bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, material, dan insentif. Random Effect Model bisa disebut dengan RE. Model ini mengestimasikan data panel di mana variabel menggunakan model saling berhubungan antara waktu dan antara individu. Pada model ini, random effect ini perbedaannya mereka mengakomodasikan oleh error time masing-masing perusahaan. Next, bagaimana kita menentukan regresi data panel, yaitu kita memilih data itu sebagai uji show, di mana pengujian itu menentukan model apakah common effect itu ada ataukah visual effect itu paling tepat digunakan dalam sistem data panel. Uji Hausman ini adalah pengujian statistik memilih bahwa model fiction effect atau random effect itu paling tepat digunakan. Uji Lagrange multiplier, itu bagaimana uji mengetahui apakah model random effect itu lebih baik untuk menggunakan metode common effect yang bisa digunakan. Selanjutnya, baiklah, demikianlah penjelasan sedikit dari saya tentang mata kuliah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.